Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kita hari ini akan belajar matematika. Jangan lupa sebelum melihat video ini, kalian jangan lupa untuk like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Hari ini materinya adalah tentang operasi hitung pecahan. Kompetensi dasarnya adalah kompetensi dasar 3.2, yaitu menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan, desimal, dan persen. Tujuan pembelajarannya adalah melakukan perkalian dan pembagian pecahan, desimal, dan persen. Nah, ini adalah contoh-contoh soal operasi hitung perkalian dalam pecahan. Kita bahas yang nomor 1 dulu, 3/7 kali 2/4. Jadi, dalam perkalian pecahan itu, pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebut. Atau, bahasa sederhananya adalah angka atas dikali angka atas per angka bawah dikali angka bawah. 3 dikali 2 kita tuliskan per 7 dikali 4 kita tuliskan. Kemudian, hasilnya adalah kita operasikan seperti perkalian pada bilangan bulat. 3 kali 2, 6, per 7 kali 4, 28. Nah, ini jika disederhanakan, atas dibagi 2, bawah dibagi 2. 6 dibagi 2, 3, 28 dibagi 2, 14. Lanjut ke yang kedua, 1/2 dikali 2/5. Nah, ini karena bentuknya masih pecahan campuran, maka kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 1/2, 1 dikali 2, 2, ditambah 1, 3. 3/2, kita tuliskan di sini. Dikali 2/5-nya karena sudah berbentuk pecahan biasa, kita tulis tetap 2/5. Kemudian, pembilang kali pembilang, 3 kali 2, kita tuliskan per 2 dikali 5. Kita tuliskan, kemudian kita hitung hasilnya, 3 dikali 2, 6, per 2 dikali 5, 10. Kemudian 6/10 ini kita sederhanakan, atas dibagi 2, bawah juga harus dibagi 2. 6 dibagi 2, 3, per 10 dibagi 2, 5. Lanjut ke contoh soal yang ketiga, 3 kali 2/8. Jadi, kalau ada angka 3, tidak ada penyebutnya seperti ini, kalian jangan bingung. 3 itu sama artinya dengan 3/1. Jadi 3 dikali 2, kita taruh sini, kemudian 1 dikali 8, 8. Jadi kalau ada angka 3 saja, itu sama hanya dengan 3/1. Penyebutnya adalah 1. Kemudian kita hitung hasilnya, 3 kali 2, 6, per 8-nya tetap. Kemudian 6/8 ini kita sederhanakan, atas dibagi 2, bawah juga dibagi dengan 2. 6 dibagi 2, 3, 8 dibagi 2, 4. Jadi hasilnya adalah 3/4. Selanjutnya adalah perkalian pecahan dengan desimal. Nah, kalau ada perkalian pecahan dengan desimal, ini nanti kita sesuaikan dengan soalnya. Jadi tidak harus hasil akhirnya pecahan. Jadi ketika diminta di soal itu hasilnya berbentuk desimal, maka kita juga harus rubah yang pecahan ini ke bentuk yang desimal. Nomor 1, ini yang diminta hanya dijadikan bentuk pecahan. 3/5 dikali 0,4. Jadi, ketika harus dijadikan pecahan, maka yang belum pecahan alias yang desimal ini kita jadikan terlebih dahulu ke pecahan. 3/5 ini sudah bentuknya pecahan, berarti kita tulis tetap 3/5 dikali 0,4. Nah, di belakang koma ada satu angka, berarti 4/10, seperti yang kita pelajari pada video sebelumnya. Kemudian 3 kali 4 kita tuliskan, 5 kali 10 kita tuliskan. Kita hitung hasilnya, 3 kali 4, 12, per 5 kali 10, 50. Sama dengan ini kita sederhanakan, atas dibagi 2, bawah juga dibagi 2. 12 dibagi 2, 6, 50 dibagi 2, 25. Jadi hasil akhir jika dijadikan dalam bentuk pecahan dari soal ini, dalam bentuk yang paling sederhana adalah 6/25. Contoh soal yang kedua, ini juga sasarannya dijadikan pecahan.
1/3 dikali 0,2. Nah, ini karena bentuknya masih pecahan campuran, kita jadikan dulu ke pecahan biasa. 1 dikali 3 tambah 1 4. 4 per penyebutnya 3 berarti 4/3. Kemudian karena akan dijadikan pecahan, 0,2 ini kita rubah terlebih dahulu ke pecahan. 0,2 di belakang koma ada satu angka, berarti 2/10. Kemudian kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 4 dikali 2 kita tuliskan, per 3 kali 10 kita tuliskan. Kemudian kita hitung, 4 kali 2 8, 3 kali 10 30. Kemudian dari sini kita sederhanakan, 8 dibagi 2, 30 juga dibagi 2, 8 dibagi 2, 4, 30 dibagi 2, 15. Jadi, hasil akhir dari soal ini ketika diminta dalam bentuk pecahan adalah 4/15. Ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Contoh soal yang ketiga, 3/6 dikali 0,6. Nah, ini hasil akhir yang diminta adalah dalam bentuk desimal. Maka, yang berupa pecahan kita ubah terlebih dahulu ke bentuk desimal. 3/6 desimalnya adalah 0,5. Nah, ini hasil 0,5 ini dari mana? Ini dari pembagian bersusun yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Kali 0,6 tetap, 0,5 kali 0,6 sama dengan 0,3. Nah, dapatnya 0,3 ini dari mana? Kita lihat berikut ini. Nih, 0,5 kali 0,6. Kita kalikan dengan perkalian bersusun 0,5, 0,6. Ini komanya harus lurus. Kemudian kita kalikan seperti biasa, 5 kali 6, 30. Nyimpan 3, 0 kali 6, 0. Ditambah 3, 3. Kemudian 5 kali 0, 0. 0 dikali 0, 0. Kita jumlahkan, 0 turun, 3 tambah 0, 3. 0-nya turun. Ini hasilnya 030. Nah, kemudian komanya kenapa kok di sini? Nah, ini 0,5 di belakang koma ada satu angka. 0,6 di belakang koma ada satu angka. Satu angka dengan satu angka berarti di belakang koma harus ada dua angka. Makanya komanya kita letakkan di sini. Ini di belakang koma ada berapa angka? 1, 2. Berarti jawaban ini sudah tepat. Kemudian 0,3 kali 3. Ini juga kita hitung seperti biasanya, 0,3, 3 kita taruh sini, 3 kali 3, 9, 0 kali 3, 0. Nah, karena 0,3 itu di belakang koma hanya satu angka, berarti komanya kita taruh di sini. Ini di belakang koma hanya ada satu angka, yaitu angka 9, hasilnya 0,9. Selanjutnya adalah perkalian pecahan dengan persen. Nah, untuk soal seperti ini kita sesuaikan dengan yang diminta dalam soal. Ketika diminta hasil akhirnya adalah pecahan, ya maka kita jadikan pecahan. Namun, jika hasil akhir yang diminta adalah berbentuk persen, ya maka kita ikuti hasil akhirnya berbentuk persen. Nomor 1, 2/5 kali 50%. Karena hasil akhir yang diminta adalah pecahan, ya maka yang belum berupa pecahan kita jadikan pecahan terlebih dahulu. 2/5 tetap, karena ini sudah pecahan, dikali 50%. Ini 50/100. Kemudian pembilang kali pembilang, 2 kali 50, penyebut kali penyebut, 5 kali 100. 2 kali 50 100 per 5 kali 100 500. Kemudian ini punya 2 0, ini nolnya juga 2, kita coret dua-duanya. Kalau atas dicoret 2, bawah juga dicoret 2. Jadi hasil akhirnya adalah 1/5. Atau simpelnya atas dibagi 100, bawah juga dibagi 100. Nomor 2, 1/2 dikali 20%. 1/2 kita ubah dulu ke pecahan biasa. 1 kali 2, 2, tambah 1, 3, 3/2. Dikali 20% jika dijadikan pecahan biasa, yaitu 20/100. Sama dengan 3 kali 20, ini 2 dikali 100 kita tuliskan. Kemudian 3 kali 20, 60 per
2 kali 100, 200. Nah, ini atas punya 01 kita coret, bawah punya 01 kita coret, jadi 6/20. Nah, 6/20 ini masih kita sederhanakan lagi. 6/20, 6 dibagi 2, 3, 20 juga dibagi 2, 10. Jadi hasil akhir paling sederhana dari perkalian ini adalah 3/10. Nomor 3, 50% kali 0,5. Diminta dalam bentuk pecahan. 50% jadi 50/100. Dikali 0,5 karena di belakang koma ada satu angka berarti 5/10. 50 kali 5 kita tuliskan per 100 kali 10 kita tuliskan. Kita hitung hasilnya 50 kali 5 250. 100 dikali 10 hasilnya adalah 1000. Jadi 250/1000. Kemudian atas memiliki 01 kita coret. Bawah juga harus kita coret 1, jadinya 25/100. Kita sederhanakan, atas dibagi 25, bawah dibagi 25. 25 dibagi 100, 1. 100 dibagi 25, 4. Atau, kalau kalian bingung, 250 ini dibagi 250, kemudian 1000 dibagi 250. Hasilnya akan sama, yaitu 1/4. Selanjutnya adalah pembagian pecahan dengan pecahan. Nah, pada pembagian pecahan ini agak sedikit beda dengan perkalian pada pecahan. Kalau perkalian pada pecahan, langsung kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Namun kalau di pembagian, setelah tanda bagi ini kita balik semula jadi pembilang jadi penyebut, semula jadi penyebut jadi pembilang. Kemudian tandanya berubah menjadi kali. 3/7, karena tandanya dibagi, kita rubah menjadi kali. Kemudian semula 2/4 jadi 4/2. Jadi ketika ada tanda bagi, ini kita balik semula 2/4 jadi 4/2. Itu berlaku untuk pembagian pada pecahan. Kemudian setelah seperti ini kita hitung seperti biasa. 3 kali 4 12 per 7 kali 2 14. Kita sederhanakan, atas bagi 2, di bawah dibagi 2. 12 bagi 2 6. 14 dibagi 2, 7. Jadi hasil akhirnya adalah 6/7. Kemudian nomor 2, 1/2 dibagi 2/5. 1/2 jika dijadikan ke pecahan biasa, 1 kali 2, 2. Tambah 1, 3, 3/2. Dibagi 2/5 kita tuliskan sama dengan 3/2. Karena dibagi kita rubah menjadi kali. 2/5 kita balik menjadi 5/2. 3 kali 5, 15. 2 kali 2, 4. 15/4 jika kita sederhanakan. 15 bagi 4 dapat 3, sisanya 3. Pernya tetap per 4. Jadi hasil akhirnya adalah 3/4. Contoh soal yang ketiga, 3 dibagi 2/8. Nah, ini sama halnya dengan 3 dikali 2/8, kita balik menjadi 8/2. 3 dikali 8, 24/2. 24/2 atau 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Selanjutnya adalah pembagian pecahan dengan desimal. Contoh 1, 3/5 dibagi 0,4. Nah, ini kita jadikan ke pecahan biasa. Ini tergantung pada soal. Jadi yang diminta nanti hasil akhirnya pecahan atau desimal itu nanti kalian sesuaikan sendiri. Karena diminta pecahan, maka 3/5 tetap 3/5 dibagi 0,4, di belakang koma ada satu angka berarti 4/10. 3/5 kita tuliskan, tanda bagi menjadi kali, 4/10 kita balik menjadi 10/4. 3 kali 10 30 per 5 kali 4 20. 30/20 ini kita sederhanakan menjadi 3/2. Atas dibagi 10, bawah juga dibagi 10. Nomor 2, 1/3 dibagi 0,2. Ini sasarannya adalah pecahan biasa. 1/3 jika dijadikan pecahan biasa, 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. Pernya tetap per 3. 4/3 dibagi 0,2, di belakang koma ada satu angka berarti 2/10.
4/3 kita tuliskan, bagi menjadi kali 2/10 jadi 10/2 dibalik. Sama dengan 4 kali 10, 40 per 3 kali 2, 6. Sama dengan atas kita bagi 2, bawah kita bagi 2. 20/3. Ini jika mau disederhanakan lagi masih bisa, yaitu 6, 2/3. 20 dibagi 3 itu hasilnya 6, sisanya 2, pernya tetap per 3. Kemudian ini tadi juga masih bisa disederhanakan, 3 dibagi 2, 1, sisanya 1/2. Jadi 1/2 ini jika disederhanakan lebih lanjut. Kemudian soal yang ketiga, 8,4 dibagi 4, hasilnya adalah 2,1. Ini dari mana? 8 dibagi 4, 2. 2 kali 4, 8. Kita kurangkan, 8 kurangi 8, 0. 4 turun, 4 dibagi 4, 1. 1 kali 4, 4. Dikurangi, 4 kurangi 4, 0. Nah, karena 8,4 ini, angka di belakang koma ada 1, maka ini kan hasilnya 21. Berarti komanya kita taruh sini, supaya apa? Hasil dari pembagian ini di belakang koma ada 1 angka, karena ini tadi yang dibagi di belakang koma 1 angka. Jika yang dibagi di belakang koma ada 2 angka, maka hasilnya juga di belakang koma ada 2 angka. Jadi hasilnya adalah 8,4 dibagi 4 sama dengan 2,1. Kemudian pembagian pecahan dengan persen. 1, 2/5 dibagi 50%. Kita jadikan ke pecahan biasa. 2/5 tetap dibagi 50% jadi 50/100. 2/5 bagi berubah jadi kali, 50/100 jadi 100/50. Ini kita balik. 2 kali 100, 200 per 5 kali 50, 250. Kemudian ini kita coret 1, ini kita coret 1, jadi 20/25. Atas kita bagi 5, bawah kita bagi 5, maka hasil akhirnya adalah 4/5. Contoh yang kedua, 1/2 dibagi 20%. 1 kali 2, 2, ditambah 1, 3, 3/2, kita tuliskan di sini. Ini sudah berbentuk pecahan biasa. Dibagi 20%, jadi 20/100. Sama dengan 3/2 kita tuliskan. Bagi berubah menjadi kali, 20/100 dibalik jadi 100/20. 3 kali 100, 300 per 2 kali 20, 40. Kemudian kita coret, jadi 30/4. 30/4 itu atas dibagi 2, bawah dibagi 2, hasilnya adalah 15/2. Nah, 15/2 ini masih bisa kita sederhanakan. Hasilnya adalah 15 dibagi 2, 7, sisanya 1, pernya tetap per 2. Jadi, jika 15/2 ini disederhanakan menjadi lebih lanjut, dalam bentuk yang paling sederhana itu hasilnya adalah 71/2. Contoh soal yang ketiga, 50% dibagi 0,5. 50% jadi 50/100 dibagi 0,5 di belakang koma ada 1 angka, jadi 5/10 sama dengan 50/100 kita tuliskan, bagi berubah menjadi kali, kemudian 5/10 kita balik jadi 10/5. 50 kali 10, 500 per 100 kali 5, 500. 500/500 atau 500 dibagi 500, hasil akhirnya adalah 1. Sekian pembelajaran kali ini, jangan lupa video ini silahkan kalian share ke teman-teman kalian agar dapat membantu teman-teman kalian dalam belajar matematika dengan lebih mudah. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.